Selamat datang di Mengurai Konflik Palestina. Saya Ayu Alfi Suhera. Dan saya Dina Mariusi. Baik, kali ini kita akan melakukan tanya jawab seputar topik yang sangat penting dan kompleks, yaitu konflik Palestina. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Ayu, bisa kamu jelaskan secara singkat bagaimana sejarah awal konflik Palestina-Israel ini? Tentu Dina. Baiklah, dari apa yang telah kita lihat dan kita dengarkan, kita dapat menyimpulkan bahwa konflik ini berawal dari akhir abad ke-19 ketika gerakan Zionis mulai mengkampanyekan pendirian negara Yahudi di Palestina, yang saat itu merupakan bagian dari kekaisarannya Ottoman dengan mayoritas penduduk di dalamnya adalah orang Arab. Ketegangan meningkat seiring dengan imigrasi Yahudi ke wilayah tersebut. Setelah Perang Dunia Pertama, Palestina berada di bawah mandat Inggris dan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab terus semakin dan makin meningkat. Lalu, bagaimana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam konflik ini? Pada tahun 1947, PBB mengusulkan rencana pembagian Palestina tersebut menjadi dua negara. Satu negara untuk orang Yahudi dan satu negara lagi untuk orang Arab, dengan Yerusalem sebagai wilayah internasional. Rencana ini diterima oleh pemimpin Yahudi tetapi ditolak oleh pemimpin Arab dan negara-negara Arab tetangga. Penolakan ini memicu perang pada tahun 1948 setelah deklarasi kemerdekaan Israel yang mengakibatkan banyak orang Palestina menjadi pengungsi. Itu benar-benar awal dari konflik modern ini. Nah, bisa kamu jelaskan bagaimana konflik ini berkembang setelah Perang 1948? Setelah Perang 1948, Israel menguasai lebih banyak wilayah daripada yang ditetapkan dalam rencana PBB tersebut, dan ratusan ribu orang Palestina menjadi pengungsi. Pada tahun 1967, selama perang 6 hari, Israel malah merebut jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Pendudukan wilayah-wilayah ini oleh Israel menambah kompleksitas konflik dengan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah yang diduduki menjadi sumber ketegangan utama. Menarik. Terus bagaimana dengan Intifada pertama dan kedua? Dan apa dampak mereka terhadap konflik ini? Intifada pertama terjadi pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an sebagai pemberontakan rakyat Palestina melawan pendudukan Israel. Ini membawa perhatian dunia terhadap penderitaan Palestina dan membuka jalan bagi negosiasi damai. Intifada kedua dimulai pada tahun 2000 dan jauh lebih berdarah dengan kekerasan yang signifikan di kedua belah pihak. Kedua intifada ini memperburuk hubungan dan membuat upaya perdamaian menjadi lebih sulit. Berbicara tentang upaya perdamaian, bisa kamu ceritakan tentang perjanjian Oslo dan dampaknya? Perjanjian Oslo yang ditandatangani pada tahun 1993 dan 1995 adalah hasil dari negosiasi rahasia antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Perjanjian ini menetapkan kerangka kerja untuk penyelesaian damai dan pembentukan otoritas Palestina untuk memerintah bagian dari tepi barat dan Gaza. Namun, pelaksanaan perjanjian ini menghadapi banyak rintangan, termasuk ketidakpercayaan, kekerasan berkelanjutan, dan perbedaan pandangan mengenai isu-isu inti seperti status Yerusalem, pengungsi, dan permukiman. Bagaimana sih situasi di Gaza sekarang? Dan apa yang menyebabkan kondisinya menjadi begitu buruk? Situasi saat ini di Gaza sangat memprihatinkan. Setelah Hamas mengambil alih Gaza pada tahun 2007, Israel dan Mesir memberlakukan blokade yang ketat sebagai tanggapan terhadap serangan roket dari wilayah tersebut. Blokade ini membatasi masuknya barang-barang penting dan mengakibatkan krisis kemanusiaan, infrastruktur yang rusak, pengangguran tinggi, dan akses terbatas pada layanan dasar membuat kondisi kehidupan di Gaza sangat sulit. Mengingat semua ini,
Apa yang kamu pikirkan agar bisa menjadi jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan? Perdamaian yang berkelanjutan memerlukan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak kedua belah pihak. Solusi dua negara di mana Israel dan negara Palestina hidup berdampingan dalam damai dan keamanan sering disebut sebagai solusi yang paling realistis. Namun, ini memerlukan kompromi dari kedua belah pihak. Penanganan isu-isu kunci seperti status Yerusalem dan hak pengungsi, serta dukungan kuat dari komunitas internasional. Wah, terima kasih Ayu. Penjelasanmu sangat informatif dan membantu kita memahami kompleksitas konflik ini. Terima kasih juga Dina. Ini memang topik yang sangat kompleks, tetapi penting untuk terus membicarakannya dan mencari solusi. Terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini tentang dan tema mengurai konflik Palestina. Saya Ayu Elvit Suhera. Dan saya Dina Mariusi. Sampai jumpa di episode berikutnya.